Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah hilir mengaji, terkhusus Jamaah Masjid At-Tahirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di majelis yang mulia, untuk menambah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita, contoh terbaik dalam hidup kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Dan kita juga diizinkan Allah untuk bisa bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pertemuan yang lalu kita menjelaskan adab-adab yang berkaitan dengan salat, baik hal-hal yang dilakukan secara pribadi masing-masing ataupun saat ia berjamaah. Juga kita bahas tentang adab solat Jumat. Hari ini, malam ini insyaallah kita akan membahas adab rukun Islam yang berikutnya, yang ketiga, yaitu zakat. Rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, jangan salah persepsi. Zakat itu ada dua macam, zakat mal dan zakat fitri atau zakat fitrah. Yang merupakan rukun Islam itu yang zakat mal, bukan zakat fitrah. Walaupun sama-sama wajib, hanya kedudukan zakat mal tinggi, dia rukun dengan Islam, rukunnya Islam, salah satu rukun Islam. Dan mohon maaf, yang kita amati di sebagian masyarakat, kalau dia sudah bayar zakat fitrah seakan sempurna Islamnya. Belum. Justru yang merupakan rukun Islam adalah zakat mal. Ada wong sugih sudah kena kewajiban zakat mal, tidak membayar zakat mal. Dia kira zakat fitrah itulah zakat yang dimaksud. Oh tidak, beda. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal itu maksudnya zakat harta, dan harta yang dimaksud pun sudah ditentukan oleh syariat kita. Yang dikenakan zakat emas, perak. Yang dikenakan zakat hasil perdagangan. Yang dikenakan zakat hasil pertanian, perkebunan. Yang dikenakan zakat rikaz, yakni harta karun, nemu bongkahan 300 kilo misalnya, lagi macul, sekarung misalnya. Namanya Allah nak ngenjuk rezeki min haitsu la yahtasib. Zakat di peternakan, onta, sapi, kambing. Punya onta 5 kena kambing siko, itu namanya zakat. Punya kambing atau sapi 30 kena bayar dia anakan sapi. Panen pandinya, jagungnya kena zakat.
Kemudian pertambangan, punya batu bara, nikel, ya, kena zakat. Jadi itu poin pertama yang mesti kita ketahui terkait dengan zakat mal. Yang rukun Islam adalah zakatul mal. Walaupun zakat fitrah juga wajib. Baik, apa saja adab yang mesti diperhatikan ketika orang ingin menunaikan zakat malnya? Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun adabu ikhrajiz zakah. Adab menunaikan, mengeluarkan zakat. Wa 'alaika in kana laka malun tajibu fihi az-zakatu bi ikhraji zakatihi tayyibatan biha nafsuk qasidan biha wajha Allah mubadiran bitamyiziha wa tafriqiha 'inda huduri waqtiha min ghairi ta'khirin fa in fa'alta dhalika darrat 'alaika al-barakat وتضاعفت عليك أنواع الخيرات وصار مالك في حرز حصين من جميع الآفات. Bapak Ibu, kalau punya harta sudah sampai nisab, kalau zakat emas berapa kilo emasnya Pak? 85 gram. Dan sudah berputar 1 haul, 1 tahun. Begini Pak gambarannya, aku misalnya baru mulai begawe, belum punya emas misal, mulai nabung. Ingat, dicatat secara tahun hijriyah, bukan masehi. Jangan ngitungnya bulan Januari, Februari, bukan. Ngitungnya Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Aku misalnya tanggal 1 Ramadan baru punya emas 1 gram. Ada rezeki lagi, ku tambung lagi jadi 3 gram, jadi 10 gram, jadi 50 gram, jadi 100 gram. Begitu nyampe 85 gram, mulai catat kapan sampainya harta itu 85 gram. Oh, bertepatan dengan 1 Ramadan misalnya. Tulis tanggal 1 Ramadan, alhamdulillah tabungan emasku sudah sampai 85 gram. Apakah langsung dikeluarkan zakatnya? Belum. Itu namanya baru sampai nisab. Sedangkan ada syarat lagi namanya haul. Artinya haul apa? Ini 85 gram. Di tahun berikutnya, di tanggal 1 Ramadan, jika angkanya masih 85 gram atau bahkan bertambah, baru dikenakan 2,5%. Tapi jika tahun depan rupanya hilang, habis, bayar macam-macam, sisa 30 gram, ya nggak kena zakat. Artinya zakat itu ringanian sebetulnya. Ini duit 85 gram ini, emas tadi, harus berputar setahun. Cuma terjadi perselisihan di antara ulama, gimana kalau sempat turun di tengah bulan, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Apakah yang penting ujungnya? Atau kalau dia turun, naik lagi tapi di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, dimulai dari sini haulnya. Itu mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau saya punya duit, punya emas 85 gram di bulan Ramadan, alhamdulillah terjaga nih. Bahkan bertambah. Di bulan Maulid ada pengeluaran yang wajib dikeluarkan, macam-macam musibah. Misalnya berkurang jadi 60 gram. Apakah terhitung zakatnya dari bulan Ramadan tadi? Enggak. Ngitungnya nanti kalau sudah mulai sampai nisab lagi. Kalau sudah sampai nisab lagi, dihitung dari bulan yang tersebut. Dihitung lagi. Tidak berkurang dalam perjalanannya. Versi Imam Syafi'i. Saran kami, demi kehati-hatian, bayar zakat. Walaupun dia sempat
turun-turun tadi, asalkan di bulan berikut dicatat Pak. Ini bentuk keseriusan kita menunaikan zakat. Wong ni ada yang abai, tak pernah ngitung, tak tahu tanggal berapa dia sampai nisab, laju-laju baik. Padahal kedudukan solat setara, hampir sama dengan solat. Zakat itu hampir sama dengan. Kira-kira jelas Pak? Begitu cara wong muslim beragama. Dicatat, tidak mengharap apa-apa kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya itulah harta kita yang nanti kita petik di akhirat ya. Kemudian kalau ini semua dilakukan, jadi kalau sudah dicatatnya tanggal, oh alhamdulillah ya Allah, akhirnya dapat juga aku nisabnya tanggal 3 Ramadan, dicatat ada pembukuannya 3 Ramadan, atau catat ya sudah, alhamdulillah, berdoa terus rezekinya nambah, begitu teng 1 tahun tup kata orang Palembang, 1 tahun nyampe dia nisabnya, keluarkan 2,5%-nya, bagikan kepada asnaf yang mustahik menerima zakat. Itu cara orang beragama, dicatat. Jangan ngalir-ngalir baik. Tahu-tahu sudah 10 tahun tidak pernah bayar zakat, padahal duitnya lah nyampe sebetulnya. Ya, dicatat. Kalau itu dilakukan, kata beliau, akan turun keberkahan hidup, berkah hidupnya, berkah rizkinya. Mohon maaf, bisa jadi ketika orang memiliki harta justru menjadi panas, justru anaknya jadi durhaka, justru putus silaturahim dengan wong tuanya, dengan dulurnya, dengan tetanggonya, kalau zakatnya belum dikeluarkan, kalau ada hak Allah yang belum dikeluarkan. Maka saya terkesan sekali Pak, zakat ini Pak, andaikan dikelola dengan baik income-nya, pengambilannya ataupun pendistribusiannya bagus, tidak ada orang fakir di negara muslim. Kalau itu dilaksanakan, nggak ada orang susah di negeri ini. Maka saya terkesan dengan ungkapan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kata beliau, "Idza wajadta fi biladil muslimina faqiran fa'lam anna fihi ghaniyan yasriqu malahu." Jika kamu dapatkan di negara muslim ada wong fakir, ketahuilah di negara itu ada orang kaya yang ngambil harta wong fakir itu. Kalau di satu negeri, di satu kampung ada orang fakir, ketahuilah di negeri itu ada orang kaya yang mengambil harta atau haknya orang miskin, orang fakir. Bayangkan saja Pak, seperti Pak Khairul Tanjung misalnya, atau siapalah, Abu Rizal Bakri, wong-wong muslim, Haji Alim di kita. Okay. Aku ngitung, pernah lihat-lihat catatan hartanya Khairul Tanjung sampai 80 triliun. 2,5-nya 80 triliun berapa Pak? Bingung hitung gimana? Kalau duit dewek bisa hitung gimana? Berapa kira-kira? 2 kali 8 16, 5 14, berarti 20. Ya, hampir 200 miliar. 200 miliar. Satu orang makmur satu kecamatan Pak. Andaikan ada Basnas di kecamatan itu, yang tinggal di tempat tinggal itu ada Pak Heru Tanjung yo, 200 miliar dikelola oleh lembaga, distribusikan UMKM-nya, dibantu dimodalkan uang miskinnya. Kamu bisa apa? Buat bengkel, nah modal buat bengkel 1 miliar. Kamu apa? Tukang jahit, nah beli mesin jahit. Kamu apa? Petani, nah sugih Pak. Tapi karena banyak orang sugih tidak bayar zakat akhirnya, atau kalaupun bayar distribusinya 1 miliar zakatnya, Masya Allah, tapi yang nerima 1.000 orang ngantri di depan rumahnya, sampai ujung dunia sana Pak, masing-masing 100.000.
Hari ini lumayan, besok minta lagi dia, besok minta lagi. Itu namanya pendistribusian yang tidak tepat sasaran. Makanya sekarang dikenal dengan istilah penyaluran zakat produktif. Upayakan zakat yang dikeluarkan itu berproduktif, tidak konsumtif. Tidak dibayar zakat, kemudian beli nasi padang habis. Kalau bisa belikan mesin jahit untuk modal dia berdagang, untuk dia beli pupuknya, beli alat bajaknya, untuk diarahkan, dialokasikan ke hal-hal yang bersifat produktif. Kenapa Ustaz? Harapannya ketika zakat itu diberikan kepada mustahik dengan cara yang bagus tadi, harapannya mustahik ini di suatu hari menjadi muzaki. Kalau dia menjadi muzaki, akhirnya apa? Zakat melahirkan atau mengubah para mustahikin, para penerima zakat menjadi para pembayar zakat. Bukan memperbanyak mustahikin. Makin banyak mustahiknya bukan bangga, justru itu tanda ketimpangan, tanda kesenjangan sosial. Nah, ini alhamdulillah kita punya Basnas, punya tim-tim yang tinggal dimasifkan, ya, didukung, ya, agar zakat ini bisa betul-betul menjadi, ya, solusi di tengah krisis yang sedang dialami oleh bangsa kita. Cuma sekarang kita ini lagi krisis kepercayaan. Nak ngenjuk zakat ke suatu lembaga, kaget dijadikan jalan tol, kaget dijadikan krisis kepercayaan. Dan ini susah. Ini yang harus jadi PR para pemerintah, pemangku jabatan. Tanamkan kepercayaan kepada kami rakyat, sehingga kami menyerahkan zakat kami ini dengan tenang, menyalurkannya dengan pajak sudah jelas, di mana-mana diselewengke. Akhirnya kita ragu, ya, dan seterusnya. Kemudian wa 'alaika bi tamyiziz zakati thumma bi tafriqiha wajtanib ma yaf'aluhu ba'du abna'id dunya wa dhalika anna ahadahum la yumayyizu zakata 'an malihi walakin yusiru kullama sadafa mustahiqan a'tahu qistan wa hasabahu hatta yastawfiya al-qadr al-wajib. Ini bagusnya Pak. Ini saran beliau. Hendaknya seorang muslim itu begitu sudah dapat nisab tadi Pak, sudah sampai haulnya, langsung dipisahkan set untuk zakat. Jangan tercampur dengan hartanya dia, sehingga kapan ketemu orang fakir, tunjuk buat kamu, buat kamu, tapi di hatinya itu zakat. Artinya seperti tidak serius dalam menunaikan. Seharusnya dipisahkan 85 gram emas, set dikumpulkan 2,5%-nya sekian. Ini yang dimasukkan ke kantongnya untuk diserahkan kepada yang bukan nyambil. Ketemu uang besok sih kok uang 100.000, ketemu uang 20.000, kayak dicatat di rumahnya, aku lah ngenjuk dia 20.000 tak 100.000. Nyambil namanya itu, tidak memberikan solusi itu. Itu kata beliau, jangan lakukan itu. Termasuk zakat pertanian, perkebunan, beras, alhamdulillah panen besar, sekian ratus ton misalnya, atau sekian ratus kuintal, ya, sisihkan. Berapa kalau zakat pertanian? Kalau airnya turun dari langit, Allah yang ngenjuk 10%. Tapi kalau airnya dari irigasi, dia yang mengolahnya, ngebornya, pakai pompa macam-macam, ada biaya pembiayaan alat dan segalanya, 5%. Ya, anggaplah tadi 10 ton, berarti 10%-nya 1 ton. Kita boleh, betul Pak? Ya. Ya, keluarkan langsung. Bahkan saran beliau di sini disebutkan, wala ta'kul min thamarika wa zar'ika alladhi yaji'u nisaban 'inda al-hasad ba'da buduwi salahihi hatta ta'lam al-qadr al-wajib. Bahkan saran beliau, jangan kamu makan hasil panen kamu sebelum kamu pisahkan dulu mana yang layak untuk dizakatkan. Alhamdulillah ditelepon sama yang ngelola sawah kita,
Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak Haji, aku nak unjuk kabar baik. Alhamdulillah kita panen besar tahun ini. Lah ini udah berhasil, aku jemur galo-galo. Berapa Pak? Alhamdulillah Pak Haji, ada 15 ton. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya sudah, jangan dibagi makan dulu. Pisahkan untuk zakatnya. Sisipkan dulu untuk zakatnya. Dahulukan itu. Baru setelah itu kita bagi hasil, kita bagi. Kenakan zakatnya dulu. Baru dinikmati. Wa atu haqqahu yawma hasadih. Berikan zakat itu ketika hari panen. Dan ini besar sekali Pak ya. Besar sekali pahalanya. Kemudian dosanya juga besar jika diabaikan. Perbayangkan kata beliau, ya, jika orang yang menunaikan zakat gak serius saja dihukum sama Allah, apalagi yang gak zakat niat ya. Yang berzakat tapi tadi gak serius tadi, itu saja terancam mendapatkan dosa, apalagi yang memang tidak membayar zakat. Wa idza kana halu man yukhrijuha ala ghairil wajhil masyru' fa kaifa yakunu halu man la yukhriju az-zakata ra'san. Jika itu kondisi orang yang bayar zakat tadi dengan tidak benar, dikenakan hukuman oleh Allah, apalagi yang memang betul-betul tidak bayar zakat. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Itulah orang-orang yang menjual kesesatan, membayarnya dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan beruntung, enggak bakal untung orang semacam itu. Nauzubillahi min dzalik. Ini hati-hati Pak ya. Saya dapat pelajaran sangat penting sekali dari salah satu donatur untuk pesantren kami. Singkatnya adalah, pernah saya sampaikan dalam satu kesempatan, kita ini Pak, ketika hidup lagi susah, duit lagi nipis, pendapatan tidak banyak, itu angan-angannya sering besar. Oh kaki kalau aku sugih, aku nak bantu ini, aku nak buatkan ini, aku nak ngenjuk ini, aku nak ngenjuk dulur aku nak ngenjuk mamang aku nak. Besar cita-citanya. Tapi begitu dikasih rizki, melimpah rizkinya, mulai ngitung, takut, mulai dicatat untung ruginya ya. Ketika susah berani berangan-angan, berani untuk berbagi, begitu dinjuk, sayang nih kalau dinjuk dia karena aku ganti mobil baik. Sayang ya, daripada aku ngenjuk uang itu, lebih baik uang ini untuk enaknya dia nyantai-nyantai di rumah dapat duit, aku yang begawe keras. Nah, mulai pikiran-pikiran. Nauzubillahi min dzalik. Wa idza massahul khairu manu'a. Insan manusia itu kalau dikasih kenikmatan manu'a, pelit. Makanya harus dilawan. Harus dilawan. Dan dosanya waqad taqarrara anna mani'az zakah, dosanya orang yang tidak bayar zakat itu sama atau setara qarinu tarikis shalah, sama jahatnya dengan orang yang meninggalkan. Bahkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah khalifah pertama yang memerangi satu kabilah yang sepakat tidak mau bayar zakat. Kata mereka di zamannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kami tidak akan meninggalkan sholat, tapi kami tidak galak bayar zakat. Kami cuma pengen bayar zakat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah meninggal, aku tidak galak bayar zakat, sholat deh. Apa kata Abu Bakar? La uqatilanna, saya perangi mereka sampai mereka membayar zakat. Sempat dihalangi oleh Umar. Ya Abu Bakar, masa kamu mau merangin orang yang mengucap la ilaha illallah, wong yang sholat? Tidak. Siapa yang membeda-bedakan antara sholat dengan zakat, saya perangi dia.
Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku lihat wajah Abu Bakar itu bercahaya. Ini keluar dari hati yang benar, ini benar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kudukung keputusannya untuk memerangi orang yang ndak galak bayar zakat. Tapi Ustaz, aku lah bayar pajak, masa kena zakat juga? Oh iya, beda. Pajak itu kewajiban kita kepada pemerintah, sedangkan zakat kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membayar pajak tidak gugur kewajibannya membayar zakat. Makanya harapan kita sebetulnya kalau zakat itu bisa terkelola dengan baik, wong muslim tidak usah bayar pajak. Tapi tidak sadar, wong muslim banyak yang belum sadar, banyak yang belum bayar, sehingga diwajibkan lalu jalur pajak. Baik, yang berikutnya, wa 'alaika bi ikhraji zakatil fitr, juga wajib membayar zakat fitrah atas dirimu sendiri, angka wa an kulli man talzamuka nafaqatuh. Begitu juga dengan orang-orang yang dalam tanggungan nafkah kita. Kemudian wa 'alaika bil iktsar minas shadaqah, upayakan untuk memperbanyak sedekah. Wa bit tasadduq 'alal arhamil muhtajin, terutama buat keluarga yang susah, yang lagi butuh bantuan. Wa ahlil khairil an muqillin, termasuk dengan orang-orang soleh, ulama yang membutuhkan. Fa inna sadaqah tazku, karena sesungguhnya sedekah itu akan membersihkan. Wa yazidu thawabuha biwad'iha fi misli hadhil mawadhi', dan pahalanya bertambah jika diberikan kepada orang yang tepat. Jangan nunggu sedekah kalau sudah kaya, Pak. Kalau zakat iyo ada nisabnya, tapi kalau sedekah, Bapak mungkin sering mendengar ayat yang menyebutkan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqakum minas salihin. Orang, Pak, ya, sekarang ini Bapak Ibu, ketika seseorang sedang menghadapi sakaratul maut, malaikat sedang mau mencabut nyawanya, andaikan kita bisa minta ditunda saja 5 menit. Wahai malaikat, boleh nggak saya nawar? Napa? Tunda, seharusnya meninggal jam 12.00, minta ditunda 12:05. Andaikan itu diizinkan, dan tidak akan diizinkan, tidak akan diizinkan. Tapi andai diinjuk izin, uang pacak ngundur waktu wafatnya, apa yang akan dia lakukan di 5 menit itu? Haji enggak cukup, sholat enggak. Yang dia akan pilih adalah bersedekah. Kalau dia orang sugih, berzakat. Pertanyaannya, kenapa kalau orang dikembalikan ke dunia, diberikan ditunda wafatnya, dia memilih sedekah? Karena ibadah ini menarik, Pak. Singkat pelaksanaannya, tapi tidak putus-putus pahalanya. Singkat gak, Pak? Singkat. Saya misalnya punya tanah sekian kapling di sini, 1 kapling di sini, 1 kapling di sini. Dikasih waktu 5 menit hidup di dunia ini, saya akan berkata kepada pengurus masjid atau kepada pemilik pondok pesantren atau kepada siapa yang saya percaya, Kando Erwin, itu tanah yang di situ saya wakafkan untuk masjid lillahi ta'ala. Tek, saya meninggal dunia, berapa butuh saya menyedekahkan itu, Pak? Semenit. Pahalanya ila yaumil qiyamah, ila yaumil qiyamah. Itu berkahnya wakaf, berkahnya sedekah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kita belum diberikan kemampuan untuk zakat, maka jangan sampai tidak bersedekah. Rizkinya bertambah. Saya belum pernah seumur hidup kami dan mendengar dari cerita-cerita wong tua kami,
dari sesepuh-sesepuh kita, belum pernah ada orang miskin gara-gara sedekah. Kenapa uang itu miskin ya? Dia dulu rajin sedekah dia. Belum pernah aku dengar. Yang ada uang itu masya Allah sukses. Iyalah wajar dia rajin sedekah. Kak Erwin tanyalah, yang donatur buat masjid kita, Jumat berkah, apa-apa. Apa hidupnya susah? Nggak. Nambah lagi. Hah? Tambah berduit. Tambah berduit. Dan ini saya kasih amalan Pak ya, bukan dari saya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa pagi-pagi bangun tidur, saat berangkat ke masjid, kantongin duit 2.000, 5.000, 10.000, sesuai dengan kemampuan lah. Pacak 100.000, 100.000. Begitu masuk masjid masukkan. Atau ketemu uang susah di jalan, yuk. Setiap pagi. Bisa insya Allah. Berat saja. Insya Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min yaumin yusbihu fihi al-'abdu, tidaklah suatu hari ada seorang hamba menjumpai pagi hari. Jadi hamba menjumpai pagi hari, kecuali yanzil illa wa malakani yanzilan, kecuali ada 2 malaikat yang turun setiap pagi Pak, setiap subuh. Itu malaikat turun berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah tolong berikan ganti yang lebih baik buat orang yang sedekah pagi-pagi. Dan yang sebaliknya, kalau yang wa Allahumma a'ti mumsikan talafa, dan orang yang menahan, yang tidak jadi sedekah tadi, tidak sedekah, ya Allah hilangkan keberkahan dari uangnya, dari hartanya, bahkan hilangkan harta itu. Lakukan Pak, yang nak berdagang, yang nak ke kantor, ada sedikit 5.000 masukkan, ada sedikit 2.000 masukkan, ada 1.000 masukkan, ada 500 juga. Insya akan berkah, bertambah rezekinya. Insya Allah. Justru kalau Bapak sekarang lagi susah hidupnya, ekonominya lagi susah, misalnya ada di antara kita yang susah, tapi dia sanggup bersedekah, lebih berkali lipat pahalanya ketimbang orang kaya yang bersedekah. Wong sugih sedekah 100.000 kecil Pak. Wong susah nak sedekah, ya Allah aku belum tentu bisa sarapan pagi ini, tapi dia sanggup bersedekah, masya Allah. Itu termasuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Siapa orang muttaqin? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang berikutnya, ya, insyaallah bisa diamalkan. Qul insyaallah. Insyaallah. Mudahkan ya Allah, lapangkan rezeki kami ya Allah. Kami bisa bersedekah setiap hari, kami bisa membantu orang yang membutuhkan. Amin ya rabbal alamin. Wa 'alaika bitasadduq bima tuhibbu wa bima ya'izzu 'alaika litanala albirra. Oh, ini berat sekali. Berat. Hendaknya bisa bersedekah dengan sesuatu yang kamu suka. Bersedekah dengan sesuatu yang kamu suka. Kalau di kita ini kan tidak salah, cuma kurang afdol be. Ma, tolong kumpulin Ma pakaian yang nggak kepakai lagi Ma, kumpulin, masukin kardus, kita nak bagi-bagi. Yang dibagi-bagi itu yang sudah tidak terpakai, yang lusuh, yang betul Pak ya? Ya lumayan, alhamdulillah. Insya Allah ada amalnya. Tetapi kalau ingin mendapatkan yang sempurna, ya, diberikan yang terbaik. Kalau dia bisa beli jubah yang agak bagus, beli 2 sikonya untuk wong. Sedekahkan. Kalau dia pacak beli mobil 2, aku tidak panjang-panjang di sini. Aku belum bisa mengamalkannya.
Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wa 'alaika bil israri bis sadaqah. Ya salam. Upayakan kalau sedekah diam-diam. Kalau sedekah diam-diam. Bapak Ibu kalau ada rezeki catat tokennya Masjid Thohirin ini, nah catat. Tahu-tahu tiap bulan terisi baik, sampai ketua masjidnya tidak tahu siapa yang isinya. Masya Allah, ini orang ahlul jannah insya Allah. Banyak Pak masjid, musola, TPA, Bapak bersedekah orang nggak tahu. Ya, kalau nak nyatet token rumah kami ada juga pakai keminjo. Ya kayak, atau terisi baik. Nah, saya sudah cukup banyak atau beberapa kali menjumpai orang-orang semacam itu Pak. Jadi ada di daerah kami Pak, satu masjid itu selama mungkin puluhan tahun Pak, tidak pernah bayar pam, tidak pernah bayar token. Begitu juga dengan beberapa orang di sekitar masjid itu, dan tidak tahu siapa yang melakukannya, nggak tahu siapa yang membayarkannya. Sampai ada si fulan ini meninggal dan alhamdulillah kami ikut hadir di detik-detik wafatnya dia. Barulah di hari keberapa, malam ketiga, malam keempat, baru ketahuan Pak, rupanya yang selama ini membayari token masjid, PDAM masjid dan beberapa tetangga di rumahnya, uang yang meninggal ini Pak. Masya Allah, saya haru sekali. Uang biasa, bukan uang kiai atau apa, uang sugih biasa, sederhana. Tapi ia sadar investasi yang terbaik adalah investasi kerahasiaannya itu loh Pak. Kalau sedekah di depan orang kan mungkin ada hasrat pengen dipuji, apalagi disebut, dibanggakan, dihormati, dispesialkan. Oh itu disambut itu donatur utama kita itu. Karena dia donatur utama tadi disambutnya. Padahal ada hamba-hamba Allah yang tidak mau dikenal berjalan. Dan saran Ustadz untuk pribadi dan kita, upayakan punya amalan semacam ini Pak. Amalan yang diraha, biar orang tidak tahu, cukup Allah saja yang tahu. Banyak caranya Pak. Bisa datang ke sekolahan, sekolah yang ini Pak, bukan sekolah IT. Sekolah IT orang Sugi Galo itu, sekolah yang negeri Pak ya. Datangi, tanya kepala sekolahnya atau ke TU-nya, Assalamualaikum, ya mohon maaf, ada enggak daftar anak-anak yang biasanya susah bayar sekolahnya? Waduh Pak, ada 20 orang Pak, ini selalu terlambat bayar SPP-nya. Ya udah aku nanggung dua itu aku yang nanggungnya. Tanggal berapa? Tanggal udah nih. Jangan juga tahun ini. Masya Allah, ahlul jannah. Orang semacam ini insya Allah Allah muliakan, Allah angkat derajatnya. Tidak perlu cerita orang semua, tidak perlu cerita siapa-siapa. Tahu-tahu menyelesaikan masalah orang. Kerahasiaan inilah yang menjadikan dia sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah suka dengan orang semacam ini. Ya. Wa 'alaika bil israri bis sadaqah. Kenapa? Fa inna sadaqata sirri tudfi'u ghadab Allah. Sesungguhnya sedekah diam-diam itu bisa memadamkan amarah Allah Subhanahu wa taala, murkanya Allah Subhanahu wa tatadha'af, dan pahalanya berlipat-lipat ganda. Wa in tubdu sadaqati fa ni'mahi. Jika kamu sedekah dengan ditampakkan, bagus, boleh menampakkan sedekah itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi jika kamu sembunyikan, kamu berikan kepada fakir, itu lebih baik untukmu. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Allah gugurkan dosa-dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah tahu, nggak perlu orang tahu, cukup Allah yang tahu. Tapi menampakkan boleh enggak Ustaz? Boleh. Bahkan dalam kondisi tertentu, ada baiknya juga menampakkan sedekah itu Pak. Misal masjid lagi melelang Bapak Ibu,
masjid kita ini sudah agak terasa panas, maka pengurus berinisiatif nak memasang AC. Seluruh kebutuhannya satu AC-nya misalnya 6 juta, 5 juta. Kami lelang, siapa yang kira-kira nak bantu masjid memasang AC? Diem kalau. Kata suara, aku nak diem-diem belah kali. Nah, saat yang semacam ini Pak, ada baiknya saya Ustaz, saya satu AC. Oh, yang lainnya saya juga Ustaz, satu AC. Memancing yang lain bagus dengan niat memancing yang lain. Cuma hati-hati baik antara memancing yang lain untuk sedekah dengan menunjukkan siapa dia, beda tipis. Hati-hati. Dia yang hati-hati, kalau kita husnudzon. Sombong ni yang asisi kok mainan diumum ke. Nunjuk dah dia ni. Banyak netizen bantu tidak, ngomel terus. Netizen. Yang sabar pengurus Pak, yang sabar. Itulah seninya. Fahim tuh? Ada amalan apa tadi? Mungkin kalau zakat mungkin baru sebagian di antara kita yang sudah kena kewajiban. Tapi kalau sedekah, upayakan tiap pagi sedekah. Diingat tiap pagi entah 2.000, entah 3.000, entah ngejuk uang sarapan. Apa baiklah. Itu malaikat langsung yang mendoakan, Allahumma a'tik munfiqan khalafa. Ya Allah, uang yang sedekah ini juk ganti yang lebih baik. Yang kedua, upayakan punya sedekah sir. Sedekah sir, rahasia. Catat token masjid. Mampir di mana, misalnya pun lagi di rest area atau lagi perjalanan kemana, mampir di masjid, sekali-kali intip ya, token terisi. Insya Allah. Kemudian wala tukhayyib sa'ilan waqafa bibabik, ya salam. Ini juga akhlak luar biasa. Jangan pernah mengecewakan orang yang minta di depan rumahmu, yang datang kepadamu minta. Jangan pernah dikecewakan. Walau an tu'tiyahu tamratan famadunaha, walaupun kamu cuma bisa ngasih 1 kurma atau bahkan setengah kurma. Fa innahu hadiyatullah, karena kedatangan orang miskin kepadamu itu hadiah dari Allah. Allah pengen kamu bersedekah. Allah ingin kamu dapat pahala. Allah ingin muliakan kamu. Jadi kalau ada orang datang ke rumah minta bantuan, jangan kecewakan dia, Pak. Tapi kan Ustaz, nemenian dia Ustaz tiap hari. Fa illam tajid, ya salam, dijelaskan sama beliau. Kalau enggak punya, enggak bisa ngasih apa-apa, ma tu'ti, apa yang bisa kamu kasih, fa ahsin raddahu, minimal disambut dengan baik. Bilayyinin minal qaul wa jamilin minal wa'di, dengan ucapan yang baik. Saya dapat pelajaran, Pak, ada orang sugih nian berkata begini sama saya. Saya dinasihatinya, alhamdulillah dapat ilmu Ustaz, alhamdulillah. Saya ini dianggap sebagian orang, terutama keluarga dan orang-orang dekat saya ini orang bodoh. Kenapa? Karena ada orang datang ke sini minta sudah puluhan kali, tapi saya masih ngasih. Kata wong tua, kata wong rumah kami, kata anak kami, kata dulur kami, Pak, jangan menjuh dia terus. Neman, tuman itu tuh. Ya. Apa jawaban beliau? Saya wasiatkan kepada anak-anak saya, kepada keluarga saya, siapapun yang datang ke rumah untuk minta utangkah, minta sedekahkah, sambut dulu. Minimal keluarkan baju putih. Masalah bapak bisa ngasih, nggak bisa ngasih, itu hak bapak. Ini tidak diintipnya dari kacau. Ay nak ngutang wong ini, biarlah. Atau dijawab tapi cetus. Tahu cetus apa Palembang bahasa? Cetus juga. Assalamualaikum, kata yang datang minta bantuan tadi, Pak. Salam. Masuk. Kau lagi. Padahal nak ngejut 2.000 tuh, Pak, tapi ngomelnya
Jangan. Itu bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa ngasih, qaulun ma'ruf wa maghfirah khairum min sadaqati yatba'uha adha. Ucapan yang baik dan minta maaf, tidak bisa ngenjok, lebih baik daripada sedekah tapi nyakitin. Ngomong, termasuk yang ngetok-ngetok kaca mobil kita. Makanya saya kalau lagi naik mobil, peci saya lepas, Pak. Nggak tahu juga, orang kalau minta di mobil kita pakai peci, tahu dia, Pak. Nemen dia mintanya, Pak Haji, ayolah Pak Haji. Akhirnya, ada orang nggak minta, aku lepas peci. Udah, pergi dia, Pak. Tapi kalau berpeci, bersorban pulau, sudah, Pak, sampai dapat. Betul saja. Saya begitu lampu merah kadang-kadang lupa kan peci saya itu di mobil peci sorban ada banyak, Pak. Kalau minta maaf maksudnya itu sekali, Pak. Kalau tidak dikejarnya gitu, Pak. Tapi lebih baik kita minta maaf daripada ngasih tapi kita nyakitin dia. Ya. Baji, apalagi hari Jumat. Oh, jubah putih, pecian, sorban. Apalagi imamah cah ini, sudah dikejarnya. Sedekah. Jadi adabnya orang muslim, kalau ada orang minta, Pak, ada orang datang meminta bantuan kita, mindsetnya adalah ini hadiah dari Allah. Allah ingin kita sedekah, Allah ingin kita dapat pahala. Tanam, bukan nyusahin terus. Mas, minimal tadi, kalaupun tidak bisa memberi sesuatu, minimal ucapkan yang baik. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah dirimu dari api neraka walau sedekah dengan setengah biji kurma, setengah buah kurma. Fa illam tajidu, kalau setengah buah kurma pun kamu enggak dapat, enggak bisa ngenjuk, fa bi kalimatin thayyibah, ucapkan kalimat yang baik. Maaf ya, Pak, sehat-sehat terus, Pak, maaf. Kayaknya Pak Ustadz ini maaf terus, sudah 10 kali lah, hafal pula kita, Pak. Dia sudah njok sekali-kali, Pak ya. Kemudian wa idza a'taita miskinan syai'an, jika kamu memberi orang yang miskin tadi sesuatu, fa'adhhir lahul bishra wal bashashah, tampakkan wajah yang enak. Mohon diterima ya, Pak, semoga berkah. Senyum, jangan belah. Belah. Mending segini sejuta, Pak ya, enggak apa-apa, walaupun cemberut-cemberut enggak apa-apa. 2.000 wajah cemberut, ngomong kasar. Nah, umat Nabi Muhammad tak begitu. Sunnahnya Sayyidina Muhammad, fa'adhhir lahu bishra, tampakkan rasa senang. Ya. InsyaAllah pahalanya besar. Bisa diamalkan insyaallah, Pak. Belajar, Pak, belajar. Memang berat sekali, apalagi kepada orang yang kita sudah tahu ini orang kayaknya manfaatin betul, sampai timbul suudzon sama dia. Tetap ditahan, tunjukkan akhlak mulia, jangan keluar. Sebetulnya aku dari dulu curiga sama kamu nih, kayaknya kamu ini manfaati aku. Hilang semua pahala yang sudah disedekahkan tadi. Sabar, Be. Kalau uang itu datang lagi, 3 kali ngutang, datang lagi, 4 kali, datang lagi. Mohon maaf, aku tidak bisa. InsyaAllah Allah tunjuk rezeki dari pintu lain nih. Mohon maaf ya. Itu ujian. Insya Allah, itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah lapangkan rezeki kita yang hadir di sini, dilapangkan semuanya rezekinya. Insya Allah, zuriatnya, keluarganya dilapangkan rezeki yang halal, yang barakah, yang membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala khairi khalqillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.